Ternyata korban dari Astini itu bukan hanya Puji, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di catatan si Boy. Di catatan si Boy kalian akan mendapatkan cerita-cerita menarik tentang kriminal dan maupun misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah catatan kriminal yang sangat mengerikan di Indonesia. Sebelum memulai ceritanya, subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Terima kasih. Mari kita mulai ceritanya. Sebuah janji atau hutang harus dibayar. Dan bagaimanapun juga itulah tanggung jawab seorang. Kali ini saya akan bercerita kejadian yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Surabaya, yang melibatkan seorang wanita yang tega menghabisi wanita lain atau korbannya dengan cara yang ekstrim dan sangat mengerikan. 6 Februari 1996, warga Kampung Malang Utara, Surabaya, Jawa Timur, digegerkan dengan potongan kepala yang terbungkus plastik di Sungai Wonorejo. Warga pun segera melaporkan temuan potongan kepala tersebut ke Polsek Tegalsari. Sedangkan potongan kepala dibawa ke rumah sakit RSU Sutomo untuk diidentifikasi. Berita penemuan yang menggemparkan itu terdengar sampai ke telinga Agus Purwanto. Dia mengaku kehilangan kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti, yang juga warga Kampung Malang. Puji dikabarkan menghilang 2 hari dari rumahnya sejak tanggal 4 Februari 1996. Agus kemudian berusaha mencari dan mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk mengidentifikasi potongan kepala yang ditemukan di Sungai Wonorejo tersebut. Ketika Agus melihat potongan kepala itu, Agus mengenali dan mengiyakan bahwa potongan kepala itu adalah kakaknya, Puji Astuti, yang hilang sejak tanggal 4 Februari 1996. Kemudian polisi membuat tim untuk penyelidikan kasus ini. Beberapa warga dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi kemudian mendapatkan keterangan dari salah satu warga yang melihat korban Puji Astuti ke rumah Astini sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau 4 sore. Sebelum dia dilaporkan menghilang dari keluarganya atau oleh keluarganya. Dari penyelidikan dari kepolisian, hasilnya kemudian langsung menetapkan Astini sebagai tersangka. Pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian, awalnya Astini Sumiarsih mengelak dan tidak mengetahui atau tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah dicecar banyak pertanyaan, akhirnya Astini mengakui perbuatannya, yaitu membunuh Puji Astuti. Astini mengakui kalau dia merasa jengkel karena dimaki dan dihina oleh korban saat ditagih utangnya. Kemudian, Astini menuturkan kronologis pembunuhan tersebut. Sore itu, tanggal 4 Februari 1996, Astini sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Astini tiba-tiba dihampiri oleh Puji yang bermaksud menagih uang sebesar Rp20.000. Seperti hari-hari yang lalu ketika ditagih, Astini mengaku belum punya uang untuk membayarnya. Mendengar jawaban ini, Puji geram dan marah. Kemudian
Kata-kata hinaan dan makian lantas dilontarkan ke Astini. Bukan tanpa alasan, Puji melontarkan kata-kata hinaan. Sebab setiap ditagih, Astini selalu mengaku belum punya uang. Mendapat hinaan dan cacian, Astini sakit hati. Ia lantas mengajak Puji masuk ke rumah. Astini berpura-pura akan mengambil uang untuk membayar utangnya. Puji percaya saja dan duduk di ruang tamu rumah Astini. Sedangkan Astini menuju ke belakang. Bukan uang yang dibawanya. Astini malah membawa potongan besi yang kemudian dihantamkan ke kepala Puji dengan membabi buta. Akibatnya, darah mengucur dan kepala Puji hampir hancur. Astini kemudian menyeret tubuh Puji ke dapur dan menggulungnya dengan tikar. Agar jenazah Puji tak diketahui 3 anak dan suaminya. Tak lama, Astini kemudian membersihkan ceceran darah yang ada di ruang tamu. Malamnya, sekitar pukul 2 dini hari, Astini melakukan aksi kejinya lagi. Kali ini, ia memotong-motong tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Kemudian, Astini membuang kantong-kantong berisi tubuh Puji ke sejumlah tempat sampah dan sungai. Sedangkan pakaian dan kunci motor korbannya atau Puji dibuang ke sumur di belakang rumah. Namun, keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan kepala korban yang tersangkut ranting pohon di Sungai Wonorejo. Dan penemuan inilah kisah kekejian Astini kemudian terungkap. Ternyata korban dari Astini itu bukan hanya Puji, namun ada 2 orang lagi yang dibunuh dan dimutilasi oleh Astini, yakni Rahayu dan Sri Astuti. Pada tahun yang sama dengan kejadian Puji, Rahayu dan Sri Astuti dikabarkan hilang oleh keluarganya. Dengan motif yang sama, jengkel saat tagih hutang, saat Astini berutang kepada Sri Astuti sebesar 550.000 pada 1992 dan Rahayu sebesar 1,2 juta pada tahun 1993. Kepada polisi, Astini mengakui telah menghabisi nyawa Rahayu sekitar bulan Agustus 1992, sedangkan Sri Astuti dibunuhnya pada 1 November 1993. Polisi melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Surabaya usai berkasnya dilengkapi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya lantas menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini pada tanggal 17 Oktober 1996. Astini sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Selama menunggu keputusan banding, ia ditahan di Lapas Wanita Sukun, Malang, Januari 1997. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru memutuskan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya. Tak menyerah, Astini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Juni 1997, Mahkamah Agung memutuskan tetap sama menjatuhkan hukuman mati seperti amat putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ia sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tapi hasilnya tetap sama. Langkah terakhir, Astini kemudian mengajukan gerasi pada Presiden Megawati Soekarno Putri. Upaya Astini untuk bertahan hidup kandas. Permohonan gerasi Astini ditolak Presiden Megawati pada tanggal 9 Juni 2004. Pada tanggal 18 Maret 2005, sebelum dieksekusi, meminta makanan favoritnya yaitu berupa cumi, roti, dan buah-buahan. Ia juga meninggalkan 3 pesan sebelum dieksekusi. Pada tanggal 20 Maret 2005, tepat hari Minggu, Astini dibawa keluar rutan Medaeng menuju lapangan di daerah Benowo. Di sana, perempuan kelahiran 22 September 1955 sudah ditunggu oleh regu tembak dan dieksekusi mati.
Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Itu lahir dari pembunuhan keji atau seorang pembunuh keji yang melakukan pembunuhan serta mutilasi kepada korbannya. Amarah dan sakit hati bisa menimbulkan gelap mata yang menyebabkan pembunuhan yang sangat keji. Namun di balik itu semua, dia juga telah melakukan kesalahan, yaitu harusnya dia tuh membayar kewajiban dia. Uang yang telah dia pinjam harusnya dia bayar. Dengan alasan apapun, walaupun dengan bahasa apapun, seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan pembunuhan keji seperti ini. Majul Klasik untuk kasus hari ini telah selesai. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Catatan si Iboy. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, supaya kita bisa menceritakan kisah-kisah menarik di episode-episode selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.